Jenar, teriak Arini pagi-pagi sekali. Saat ini, keadaan Jenar sudah lebih baik setelah meminum obat yang ia beli di warung dekat rumahnya. Begitulah nasib Jenar bila sakit ia takkan pergi berobat ke rumah sakit seperti Ibu Tiri dan kedua saudaranya. Ia hanya akan dibelikan obat warung saja. Itu pun ia harus berjalan sendiri untuk membeli. Iya Bu, kata Jenar setelah sedikit berlari menghampiri Arini. Mandi sana, terus ganti baju, ujar Arini membuat Jenar mengkerutkan dahinya. Hanza, pinjami dia baju kamu, ucapnya lagi kepada anak bungsunya. Di kok baju Hanza sih Bu? Keluh Hanza kesal. Udah gak apa-apa, nanti ibu ganti belikan yang baru, yang lebih bagus, bujuk Arini. Akhirnya Hanza memberikan baju mini dress di atas lutut berwarna kuning kunyit kepada Jenar. Sejak kematian sang ayah, Jenar tak pernah lagi dibelikan baju ataupun barang apapun. Dia selalu memakai barang bekas dari Hanza atau Keisa. Padahal uang yang diperoleh ibu tirinya itu ialah uang hasil dari perkebunan milik ayah dan bunda Jenar. Setelah beberapa menit Jenar selesai memakai baju rapi, tak lupa Arini juga menyuruh Keisa udah mendadani Jenar agar tidak terlihat pucat. Sedari tadi Jenar ingin bertanya banyak hal namun ia urungkan tatkala malah mendapat bentakan dari sang ibu. Bu, sebenarnya Jenar mau dibawa kemana? Tanya Jenar lagi entah untuk keberapa kalinya. Saat ini Jenar sudah berada di dalam mobil bersama Arini, Hanza dan Keisa. Cukup diam sayang. Ibu akan membuat hidupmu menjadi lebih baik lagi, jawab Arini dengan lembut. Namun malah membuat Jenar takut. Hahaha. Yes, abis ini kita shopping dong Bu, ujar Hanza. Ingat loh janji ibu, bakal ngegantiin baju Hanza. Tenang sayang, setelah semuanya selesai kita bisa bersenang-senang, ujar Arini lalu mereka bertiga tertawa kencang. Namun berbeda dengan Jenar, ia malah merasa semakin ketakutan. Jenar merasa seperti akan terjadi hal buruk kepadanya. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit kini mereka telah sampai di sebuah rumah yang cukup besar. Dibanding rumah Jenar, mereka disambut oleh beberapa ajudan dan terlihat rumah itu sudah ramai oleh beberapa orang. Jenar digandeng masuk oleh Arini dan saat sampai pintu Jenar terpaku karena melihat begitu banyak orang dan juga ada penghulu. Jenar berpikir tumben ia diajak kondangan oleh ibu tirinya. Namun pikiran Jenar ambyar seketika saat ia diserahkan kepada seorang wanita parubaya dan diajak masuk ke dalam sebuah kamar. Di kamar itu terdapat seorang yang sepertinya muak untuk mendadaninya. Setelah memastikan Jenar duduk dan dirias oleh muak itu, wanita parubaya itu memberikan kode kepada muanya yang entah apa maksud inya Jenar tidak tahu. Lalu ia pergi meninggalkan kamar itu. Berapa umur kamu anak manis? Tanya seorang mua yang memiliki tulang lunak itu. 18 tahun Om, jawab Jenar terbata. Entah kenapa tiba-tiba dia merasa merinding. Li jangan panggil Ai Om sayang. Panggil Miss Rere oke. Ucap Miss Rere mendayu. Iya Om. Iya Miss, jawab Jenar terbata karena gugup. Kenapa Yei mau si dinikahin sama lelaki tua? Begitu. Yei masih muda dan masih sekolah ya. Kayaknya, ucap Miss Rere sedikit cemberut dan kasihan kepada Jenar. Dek, jantung Jenar terasa seperti berhenti seketika. Hah, dinikahkan sama lelaki tua? Jenar berpikir begitu keras hingga dia sadar bahwa sikap manis ibu dan saudara tirinya tadi adalah semata-mata ingin menjualnya. Pantas ia didandani dan dipinjami baju bagus, serta Hanza yang dijanjikan akan diajak shopping. Setelah semua selesai, air mata Jenar menetes seketika. Hatinya hancur lebur. Impian meraih cita-citanya pupus dan ia harus menikah dengan seorang Ben Asteriste tua yang sudah memiliki 4 istri. Aku gak tahu Miss. Aku gak tahu kalau ternyata aku dibawa ke sini untuk dinikahkan, ucap Jenar dengan tangisnya. Miss tolongin Jenar Miss. Jenar gak mau nikah sama kakek itu Miss. Jenar gak mau. Masih banyak cita-cita Jenar Miss tolongin Jenar.
Isak, tangis Jenar semakin sesegukan. Miss Rere menghembuskan nafasnya. Ia sudah menduga semua ini. Jenar ya nama Yei. Oke. Gini Jenar. Yei tahu siapa yang mengantar Yei ke sini. Tadi, tanya Miss Rere dijawab gelengan kepala. Oleh Jenar. Jenar memang mengenal Juragan Sadi. Namun ia tidak mengenali istri-istrinya. Dia namanya Bu Brenda. Ia istri pertama dari Juragan Sadi. Dia sebenarnya nyuruh Eike ngebantu Yei. Dia tahu kalau Yei hanya korban di sini. Jadi dengan senang hati Eike akan bantu Yei. Ucap Miss Rere, membuat Jenar bernafas lega.